Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para buya, para umi yang sama kita hormati, Ketua Persatuan Tarbiyah Tua Perti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih maudhu dalam Fathul Bari yang sesuai dengan amalan Perti secara akidah dan fikih. Sebelumnya kita bahas tentang memahami ayat-ayat dan hadis-hadis sifat menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pertemuan yang lalu kita bahas terkait dengan doa setelah sholat, karena ini amalan. Nah, sekarang pertemuan ini kita bahas Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari juz yang ke-11 halaman 141 bab 23, juz 11 halaman 141 bab 23. Karena ada sebagian orang memahami berdoa itu tidak perlu mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu hanya pada istisqa saja. Adapun yang lain itu tak perlu mengangkat tangan. Babu qala al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Fathil Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, nafa'anallah bi'ulumihi fid daraini amin. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah fi sahihihi Al-Bukhari bihi wa ilaihi bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari. Babu raf'il aidi fid du'a, mengangkat tangan dalam berdoa. Wa qala Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya. Wa ra'aitu bayadha ibatayhi, kata Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, saya melihat putih kedua ketiaknya. Jadi lengan baju Nabi itu tidak pakai kam, tak pakai kancing, seperti baju orang Arab yang longgar lengannya. Ada itu baju-baju jenis longgar, lebar dia begini. Lalu ketika tangan itu diangkat begini, maka turun lengan itu gini, nampak ketiak itu dari bawah, jadi jamaah di bawah. Itu menunjukkan bahwa tangannya sejajar dengan wajah. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berkata, rafa'an nabiyyu yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa qala, Nabi mengangkat, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalidun, ya Allah, aku melepaskan diri terhadap apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. 6341. Qala Abu Abdillah wa qala al-Uwaisiyu haddatsani Muhammad bin Ja'far an Yahya bin Sa'id wa Syarik. Muhammad bin Ja'far meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dan Syarik. Yahya bin Sa'id dan Syarik keduanya mendengar Sayyidina Anas bin Malik. Sami'a Anasan anin Nabi SAW rafa'a yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya, hatta ra'aitu bayadha ibtayhi. Riwayat Abu Musa, riwayat Abdullah bin Umar, riwayat
Yahya, dan Syarik dari Anas. Jadi sudah ada 3 sahabat, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Umar, dan Sayyidina Anas bin Malik, tentang mengangkat tangan. Berikut ini syarahnya. Qauluhu babu raf'il aidi fid du'a. Artinya ala sifatin khassah, mengangkat tangan ketika berdoa dengan cara bentuk yang khusus, bukan hanya sekedar mengangkat biasa, tapi dengan cara khusus. Kalau mengangkat biasa, tapi kalau dengan cara yang khusus, mengangkat biasa yuhadhi mankibaihi, sampai ke bahu. Tapi kalau dengan cara khusus, yuhadhi wajhahu, ke wajah. Wasaqata lafzu bab. Pada riwayat Abi Dzar tidak ada lafaz bab. Jadi langsung aja raf'ul aidi fid du'a. Qauluhu wa qala Abu Musa. Adapun dalam hadis disebut Abu Musa, yang dimaksud di situ adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayadha ibtayhi. Hadza tarfun. Ini adalah ujung, potongan min hadithihi at-tawil, dari hadis yang panjang. Ini dalil boleh memotong hadis yang panjang, diambil yang sesuai dengan bab. Jadi tak perlu mahasiswa, ustadz menampilkan hadis secara utuh, boleh dipotong. Fi qissati qatli ammihi Abi Amir al-Asy'ari. Pada saat terbunuhnya paman Abu Musa al-Asy'ari, namanya Abu Amir al-Asy'ari, Nabi mengangkat tangannya. Wa qad taqaddama mausulan. Hadis ini kalau diperhatikan sepertinya sanadnya putus. Tapi sebetulnya dia mausul, bersambung, fil maghazi, dalam bab maghazi, perang-perang, fi ghazwati Hunain, dalam pembahasan tentang perang Hunain. Wa asyartu ilaihi, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, qablu bi thalathati abwabin. 3 bab sebelumnya sudah dibahas tentang ini, pada bab qaulillahi ta'ala wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Itu tentang hadis yang pertama. Wa qauluhu, adapun hadis yang kedua yang riwayat Abdullah bin Umar, rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadayhi wa qala Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalidun. Ini pun juga adalah potongan ujung dari hadis yang panjang. Wa hadza tarfun min qissati ghazwati Bani Jazimah. Cara membacanya bijim mu'jamah jazimah wazni azimah. Wa qad taqaddama mausulan. Hadis ini juga sudah disebutkan secara mausul. Di sini nampaknya sepertinya muallaq, karena hanya di sini nampaknya seperti sanadnya, padahal sebetulnya disebutkan secara mausul ma'a syarhihi fil maghazi, lengkap dengan syarahnya dalam maghazi ba'da ghazwatil fathi, setelah peperangan Fathu Makkah tahun ke-8. Allahumma inni abara'u ilaika mimma sana'a Khalid wa Khalidun al-madhkur. Adapun Khalid yang disebut dalam hadis ini adalah Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu.
Qauluhu wa qala al-Uwaisi. Yang dimaksud di sini al-Uwaisi adalah Abdul Aziz bin Abdullah. Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi. Wa qala al-Uwaisi, itu Abdul Aziz bin Abdullah. Wa Muhammad bin Ja'far. Setelah al-Uwaisi, Muhammad bin Ja'far ibni Katsir. Qala al-Uwaisi Muhammad bin Ja'far ibni Katsir. Wa Yahya ibn Sa'id an Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Karena ada Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Wa hadha tarfun aidan. Jadi ketiga-tiga hadis ini bukan hadis secara utuh, tapi dia adalah potongan hadis yang panjang. Kenapa diambil bagian ini saja? Karena ini yang sesuai dengan bab. Tarfun aidan min hadisi Anasin fil istisqa. Tentang Nabi mengangkat tangannya, aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan, turunkan hujan. Wa qad taqaddama hunaka bihadha sanadi mu'allaqan. Hadis ini disebutkan secara mu'allaq. Kalau putus sanadnya pada sahabat disebut dengan mursal. Kalau putus dua berturut-turut disebut dengan mu'dal. Kalau dari penulis putus disebut dengan mu'allaq. Kalau tidak mu'allaq, tidak mu'dal, tidak mursal, berarti munqati'. Waqad taqaddama hunaka bihadha sanad mu'allaqan. Mu'allaq berarti dari penyusun kitab hilang sanadnya. Kenapa disebutkan itu? Karena ada yang mausul. Wa wasalahu Abu Nu'aim min riwayati Abi Zur'ah Ar-Razi qala haddatsana al-Uwaisi bihi wa awradahu al-Bukhari qissatal istisqa mutawwalatan. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis tentang istisqa ini panjang. Min riwayati Syarik bin Abi Namir wahdahu an Anas min turuqin. Dari beberapa jalur. Fi ba'diha, tentang seorang masuk ke dalam masjid. Halakatil amwal. Ya Muhammad SAW, hancur sudah. Kebun kami kering, ternak kami mati. Lalu Nabi mengangkat tangan. Wa rafa'a yadayhi. Wa laysa fi syai'in minha hatta ra'aitu bayadha ibtayhi. Sampai saya melihat putih ketiak. Illa hadha. Wa fil hadisil awwali. Pada hadis yang pertama. Raddun, hadis yang pertama, hadis Abu Musa al-Ash'ari. Wa fil hadisil awwali, itu untuk menolak man qala, orang yang berkata la yarfa'u kadza illa fil istisqa. Untuk menolak orang yang mengatakan Nabi hanya mengangkat tangan pada istisqa. Dibantah dengan hadis yang pertama. Karena hadis yang pertama riwayat Abu Musa al-Ash'ari itu bukan pada kasus istisqa. Itu adalah pada kasus terbunuhnya Abu Amir al-Ash'ari, bukan minta hujan. Jadi kalau ada orang mengatakan ngangkat tangan itu hanya waktu istisqa, ini bantahan. Bal fihi wa fil ladzi ba'dahu, dalam hadis yang pertama ini dan hadis yang kedua
itu adalah rad ala man qala, bagi orang yang berpendapat la yarfa'ul yadaini fid du'a ghairal istisqa aslan. Pokoknya angkat tangan itu hanya pada istisqa. Makanya mereka tak mau mengangkat tangan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad. Kata dia enggak usah angkat tangan. Begitu juga secara umum ketika nanti ada, mudah-mudahan ustadz kita sehat, panjang umur, istiqomah. Lalu jamaah angkat tangan. Amin, amin. Jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Maka hadis pertama dan hadis kedua ini adalah menolak. Wa tamassaka bi hadisi Anasin. Mereka yang mengatakan enggak ada dasarnya ini mengangkat tangan waktu berdoa ini, mereka berpegang hanya kepada hadis Anas. Apa bunyinya? Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi. Nabi tidak pernah mengangkat tangan fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Allahumma rabb hadhihi da'wah, tak usah. Nanti ada doa di kantor angkat tangan, tak usah angkat tangan. Kenapa kau tak mau angkat tangan? Anas bin Malik meriwayatkan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Ngangkat tangan hanya pada istisqa saja. Selain istisqa tidak angkat tangan. Wa huwa sahihun. Hadis ini sahih. Ini bukan ikhtilaf antara sahih dengan dhaif. Wa huwa sahihun, kata dia sahih. Lakin jama'a bainahu wa baina ahaditsil bab wa ma fi ma'naha. Ini metode kalau terjadi dua hadis yang ikhtilaful hadis atau mukhtaliful hadis. Al-aslu fin nassi al-amalu bihi. Hukum asal pada nas, kaedahnya, al-aslu fin nassi al-amalu bihi. Hukum asal pada nas adalah mengamalkan nas, bukan isqatun nas, bukan menggugurkan nas. Jadi ketika orang berdalil, tengok dulu, sahih tidak? Ternyata hadis tentang Nabi mengangkat tangan hanya pada istisqa itu hadisnya sahih. Jadi kalau begitu diamalkan juga. Tapi tiga hadis ini mengatakan Nabi mengangkat tangan. Mengangkat tangan pada saat terbunuhnya paman Abu Musa. Mengangkat tangan untuk menolak perbuatan Khalid. Mengangkat tangan pada istisqa. Yang dua itu kan ghairil istisqa. Nah, bagaimana cara pengambilan hukumnya? Metode yang dipakai adalah al-jam'u. Mengkombinasikan. Ini dalil tidak bisa mengambil satu hukum dari satu hadis. Makanya metode yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari adalah jam'ul ahadis fi babin muayyanin. Makanya kitabnya ini adalah tematik. Sahih Bukhari itu tematik. Wa ma fi ma'naha bi annal manfi sifatun khassah. Bahwa yang dinafikan itu adalah sifat khusus. Yang dinafikan dalam hadis Anas bin Malik, lam yakunin nabi yarfa'u yadaihi. Nabi tidak pernah mengangkat tangannya fi syai'in min du'aihi, dalam doa apapun, illa fil istisqa, kecuali pada istisqa. Maksudnya di sini adalah doa bisifatin khassah. Nabi tak pernah mengangkat tangannya. Mengangkat yang begini atau yang mengangkat yang begini? Mengangkat yang mana yang dimaksud itu? Maka yang dimaksud di situ adalah yarfa'u yadaihi bisifatin khassah. Nabi hanya mengangkat tangannya pada istisqa saja yang begini. Kalau doa yang lain dia tetap gini aja. Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar menyebutkan,
dalam Al-Azkar. Meletakkan tapak tangan ke atas, punggungnya ke bawah. Yang kedua, meletakkan tapak tangan ke muka. Yang ketiga, menjarangkannya. Yang keempat, membaliknya. Satu ke langit, dua ke muka, tiga menjarangkan, empat menolak. Biasa dalam tolak bala. Jadi yang dimaksud Nabi tidak pernah mengangkat tangan itu mengangkat yang cara yang mana? Cara satu, cara dua, cara tiga, cara empat. Yang dia maksud tidak mengangkat tangan itu cara 5. Apa dia? Sifatin khasah. Mengangkat sampai nampak ketiak. Sifat khusus itulah yang dibantah. La aslar raf'i. Bukan mengangkat tangan secara umum. Mirip kasusnya macam kunut. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran thumma tarakaha. Apakah tarakal kunut atau tarakal laknah? Yang mengatakan tak ada kunut lagi setelah sebulan itu, kata dia tarakal kunut. Kunutnya yang ditinggalkan. Kalau kata Imam Syafi'i, tarakal laknah wa baqiyal kunut. Yang ditinggalkan itu laknatnya. Allahumma al'an bani Ri'il, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Laknatnya yang ditinggalkan. Adapun kunutnya tetap. Begitu juga tentang ngangkat tangan ini. Aslur raf'i, hukum asalnya ngangkat tangan. Lalu yang katanya Nabi tidak pernah ngangkat tangan itu maksudnya tidak mengangkat tangan secara khusus. Kecuali pada kasus-kasus khusus. Waqad asyartu ila dzalika, sudah saya jelaskan tentang masalah ini, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani fi abwabil istisqa, dalam bab-bab pembahasan istisqa. Wa hasiluhu, kesimpulannya, annar raf'a fil istisqa'i, bahwa mengangkat tangan ketika istisqa yukhalifu ghairahu, memang berbeda dengan mengangkat tangan pada doa momen lain. Imma bil mubalaghati. Gimana bedanya? Mubalaghah, melampau, lebih daripada biasanya. Ila antasiral yadani, sampai kedua tangan itu fi hadwil wajhi mathalan, sampai kedua tangan itu sejajar dengan wajah. Kalau yang doa biasa kan gini aja. Tapi ketika istisqa itu mubalaghah, hadwil wajhi masalan. Wa fid du'ai ila hadwil mankibaini. Wa fid du'ai ila hadwil mankibaini. Sedangkan pada doa yang wajar, yang biasa, paling tinggi hanya setinggi sebahu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Tapi pada saat itu mubalaghah. Karena istisqa. Wala ya'tiru ala dhalik annahu thabata fi kulli minhuma hatta yura bayadu ibtaihi. Lalu bagaimana dengan yang dua tadi itu? Kan tidak pada istisqa. Pada saat meninggalnya paman Abu Musa al-Ash'ari, bayadu ibtaihi, nampak dua ketiaknya. Pada saat ini abra'u, aku berlepas diri dari perbuatan Khalid bin Walid, juga nampak ketiaknya. Kemudian istisqa nampak ketiaknya. Semua mengatakan pada tiga kasus itu nampak ketiak. Jadi macam mana? Bal yujma'u bi an takuna
ru'yatul bayadi fil istisqa ablagh minha fi ghairihi. Jadi kalau begitu, doa yang wajar biasa, kemudian ada dalam 3 kasus Nabi memang nampak ketiaknya. Pertama, pada saat terbunuhnya paman Abu Musa al-Ash'ari, nampak ketiak. Yang kedua, pada saat aku berlepas diri dari perbuatan Khalid, nampak ketiak. Yang ketiga, pada istisqa. Tapi yang istisqa ini ablagh. 3 kasus nampak ketiak, tapi pada istisqa lebih nampak ketiak. Yang satu sekedar nampak ketiak sikit, ablagh. Begitu dia cara mengkombinasikan beberapa hadis. Ablagh minha fi ghairihi. Wa imma annal kaffaini fil istisqa yaliyanil arda fid du'a. Pada saat istisqa, 2 tapak tangan itu menghadap ke bawah. Wa fid du'ai yaliyani sama. Sedangkan pada doa biasa yang normal itu kan begini. Nah, pada saat istisqa itu lebih tinggi naiknya karena dia begini. Sedangkan pada yang biasa, qala al-Munziri, Imam Al-Hafiz Al-Munziri berkata, wa bit taqdiri ta'azzuril jam'i fajanibul itsbati arjah. Kalau sulit juga untuk melakukan kombinasi antara beberapa hadis ini, fajanibul itsbati arjah, tapi menetapkan bahwa di semua doa ngangkat tangan itu adalah lebih rajih, lebih kuat. Qultu, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wala siyama, ditambah lagi ma'a kathratil ahaditsil waridati fi dzalika. Ditambah lagi hadis tak terhitung jumlahnya, mutawatir, yang menunjukkan bahwa Nabi itu ngangkat tangan. Jadi sudah betul kesimpulan tadi bahwa yang membedakannya sama-sama ngangkat tangan, cuma pada istisqa mubalaghah lebih tinggi. Pada saat terbunuhnya paman Abu Musa tinggi, nampak juga ketiak. Pada saat mau melepaskan diri dari perbuatan Khalid bin Walid tinggi juga. Tapi yang minta turun hujan lebih tinggi. Jadi kalau begitu 3 klasifikasi. Doa normal, agak tinggi, lebih tinggi. Bukan menafikan ngangkat tangan semua. Fa inna fihi, karena di dalam masalah ini, dalam ngangkat tangan ini, ahadits katsiratun, banyak sekali hadis. Sampai-sampai Al-Hafiz Al-Munziri afradaha, membuatkan satu bab khusus. Fi juz'in sarada minhan Nawawi fil azkar. Satu juzuk khusus yang Imam Nawawi menyebutkannya di dalam Al-Azkar. Wa fi syarhil muhadzab, begitu juga disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, jumlatan, keseluruhannya disebutkan untuk mengisbat, menunjukkan bahwa kalau berdoa ngangkat tangan. Kalau berdoa angkat tangan. Wa aqadalah al-Bukhari aidan. Imam Al-Bukhari pun ada juga menyebutkan ini di dalam Al-Adabil Mufrad. Baban, satu bab. Dzakara fihi haditsa Abi Hurairah. Di situ disebutkannya hadis Abu Hurairah. Qadimat Tufailu ibnu Amr ala Nabi SAW. Tufail bin Amr datang menghadap Nabi. Faqala, dia berkata, inna dausan, sesungguhnya Daus, Asad, suku Daus melakukan maksiat,
melanggar perintah Rasulullah, fad'ullaha 'alaiha, doakan yang tak baik untuk mereka. Fastaqbalal qiblata, Nabi menghadap ke kiblat, wa rafa'a yadayhi, Nabi ngangkat tangan. Coba tengok, Nabi menghadap ke kiblat, Nabi ngangkat tangan. Tadi katanya dalam riwayat Anas, Nabi tak ada ngangkat tangan, tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi, tapi dia tetap mengangkat tangan. Itu menunjukkan asal berdoa itu angkat tangan. Yang dinafikan itu adalah mubalaghahnya, tidak ngangkat tangan tinggi-tinggi, tetap ngangkat tangan. Faqala, apa kata Nabi? Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah kepada suku Daus. Wa huwa fi sahihain, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, duna qawlihi, kecuali kata wa rafa'a yadaihi. Tapi hadisnya tidak sempurna, tidak full ada mengangkat dua tangan, itu tak ada. Wa haditsu Jabirin, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, inna Tufail bin Amar hajara, hijrah, fadzakara qissatar rajul alladhi hajara ma'ahu. Disebutkan juga kisah seorang laki-laki yang sama-sama hijrah sama dia. Wa fihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma waliyadaihi faghfir. Allahumma, ya Allah, waliyadaihi faghfir, ampunkan dia. Wa rafa'a yadaihi, Nabi mengangkat tangan. Udah berapa itu Nabi mengangkat tangan? 2 udah. Tadi tentang hadis untuk Daus. Yang kedua hadis tentang Tufail bin Amr. Sahih hadis ini. Wa sanaduhu sahihun. Sanadnya sahih. Wa akhrajahu Muslimun. Ada dalam Sahih Muslim. Kalau ada yang membantah itu kan dalam hadis Tufail tadi nggak ada rafa'a yadaihi. Iya, tapi tentang Allahumma waliyadaihi faghfir. Wa hadithu Aisyata. Ketiga, hadis Aisyah. Annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u. Sayyidatuna Aisyah berdoa, menengok Nabi berdoa, rafi'an yadaihi, diangkatnya tangan. Yaqulu Allahumma innama ana basyarun. Ya Allah, aku ini hanyalah seorang manusia. Wa huwa sahihul isnad. 3 sudah. Wa minal ahaditsis sahihati fi dzalika ma akhrajahul musannifu. Di antara itu juga ada lagi yang disebutkan musannif. Hadis keberapa ini? Keempat. Fi juz'i raf'il yadain. Ra'aitun nabiyya, aku menengok Nabi, rafi'an yadaihi, mengangkat tangannya, yad'u li Uthman, dia mendoakan Sayyidina Uthman bin Affan. Wali Muslimin min hadisi Abdurrahman bin Samurah, dan dalam Sahih Muslim ada pula hadis dari Abdurrahman bin Samurah fi qissatil kusuf, tentang gerhana kusuf, gerhana matahari. Fantahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi, wa huwa rafi'u yadaihi, Nabi mengangkat tangannya. Yad'u, Nabi mengangkat tangan. Wa indahu fi hadits Aisyah fil kusufi aidan, riwayat Aisyah tentang kusuf gerhana juga, rafa'a yadaihi yad'u, sudah 5 hadis. Wa fi hadithiha indahu fi du'aihi li ahli al-Baqi, hadis ke-6, Nabi berdoa untuk ahli Baqi, pemakaman yang ada di Madinah. Farafa'a yadaihi, Nabi mengangkat tangannya 3 marratin, Nabi angkat tangannya. Al-hadits. Hadis yang ke-7, wa min hadisi Abi Hurairah at-tawil, hadis Abu Hurairah, panjang hadisnya, fi fathi Makkah, pada saat pembebasan kota Makkah tahun ke-8.
Farafa'a yadayhi, Nabi mengangkat tangannya. Wa ja'ala yad'u, lalu kemudian Nabi berdoa. Hadis ke-8. Wa fi sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadis Abi Humaid min qissati Ibn Tabih, thumma rafa'a yadayhi hatta ra'aitu afrata ibtayhi. Nabi mengangkat kedua tangannya sampai nampakku kedua ketiaknya. Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, sudah kusampaikan. Ya Allah, sudah kusampaikan. Jadi kalau begitu mengangkat sampai nampak ketiak dalam berapa kasus? Kasus meninggalnya paman Abu Musa, kasus dalam hal terbunuh, kasus dalam hal dalam perbuatan Khalid, kasus dalam hal Fathu Makkah, lalu kemudian mengatakan Allahumma hal ballaghtu, sudah kusampaikan ya Allah. Kasus dalam istisqa, maka bisa diklasifikasikan 3 level: biasa, khusus, khususul khusus. Jadi yang dinafikan dalam riwayat Anas bin Malik itu adalah yang kata dia ngangkatnya hanya pada istisqa, yang khususul khusus. Kalau yang biasa dan khusus memang Nabi angkat tangan. Ke-9, wa min hadisi Abdullah bin Amr ibn al-As anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara qaula Ibrahim wa Isa. Nabi menyebutkan ucapan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihi wassalam, farafa'a yadayhi. Nabi mengangkat tangan, apa kata Nabi? Allahumma ummati, ya Allah, umatku. Hadis ke-10. Wa fi hadisi Umar, kana Rasulullah SAW idza nazala alaihi al-wahyu, kalau turun wahyu, yasma'u inda wajhihi kadawin nahli, terdengar seperti bunyi dengungan lebah, mengaum. Fa anzalallahu alaihi yauman, saat turun wahyu kepada Nabi suatu hari, thumma surra anhu fastaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi. Setelah lepas dia dari peristiwa itu, dia pun menghadap kiblat dan diangkatnya tangannya. Wada'a, dan kemudian dia pun berdoa. Al-haditsu akhrajahu at-Tirmidzi. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wal lafzu lahu, lafaznya Imam Tirmidzi. Wan Nasa'i, disebutkan juga oleh Imam Nasa'i dalam Sunan. Wal Hakim, disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak lil Hakim. 11. Wa fi hadisi Usamata, hadis Usamah ibnu Zaid, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat, aku di belakang Nabi pada saat di Arafah. Farafa'a yadayhi, Nabi mengangkat tangannya. Yad'u, Nabi mengangkat tangan berdoa. Famalat bihi naqatuhu, untanya menoleh. Fasaqata khitamuha, jatuh talinya. Fatanawaluhu biyadihi, satu tangannya menarik tali unta. Wa huwa rafi'ul yadil ukhra, satu tangan lagi mengangkat. Satu tangan mengambil tali unta, satu tangan tetap mengangkat. Nah, ini dalil kalau ada orang berdoa sebelah tangannya megang handphone sebelah. Akhrajahu an-Nasa'i, disebutkan oleh Imam Nasa'i bi sanadin jayyidin, sanadnya jayyid. 12.
Wa fi hadithi Qais bin Sa'ad, ada dalam Sunan Abi Daud, thumma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi wa huwa yaqul Allahumma salawatuka wa rahmatuka ala ali Sa'ad ibn Ubadah. Ya Allah, rahmatmu, ampunanmu, ridhamu untuk keluarga Sa'ad bin Ubadah. Al-hadithu wa sanaduhu jayyid, sanadnya juga jayyid. 12 hadis. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun. Hadis-hadis tentang ini banyak sekali. Wa amma, hadis tentang angkat tangan ini. Wa amma ma akhrajahu Muslimun. Adapun yang disebutkan oleh Imam Muslim min hadits Imarah bin Ruwaybah, dari Umarah bin Ruwaybah bira dengan huruf ra, wa muwahhadah musaghar tasghir Ruwaybah. Ra'a Bishr bin Marwan, dia menengok Bishr bin Marwan. Rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya. Fa ankara dzalika wa qala, tapi kemudian dia diingkari. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi mengangkat tangan. Wa ma yazidu ala hadza, Nabi mengangkat tangan tidak lebih dari ini. Yushiru bis sabbabah, Nabi mengangkat tangan tapi tidak begini, hanya begini. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Faqad hakat Tabariyu, Imam At-Tabari meriwayatkan an ba'dis salaf, dari sebagian ulama salaf, annahu akhadha bi zahirihi, dia memahami hadis ini secara zahir, tekstualis. Wa qala as-sunnah an-da'i yushiru bi isba', orang yang berdoa mengangkat dengan satu jari. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Waraddahu, ini ditolak, bi annahu innama warada fil khatibi halal khutbati, ini bukan cara berdoa secara umum, ini hanya pada saat khatib sedang khutbah. Wa huwa zahirun, itu bisa terlihat jelas fi siyaqil hadis, dalam teks hadis. Fala ma'na tamassuk bihi, tidak bisa hadis ini dijadikan sebagai dalil pegangan fi man'i raf'il yadaini fid du'a, untuk melarang orang mengangkat tangan berdoa, ma'a thubutil akhbar, sedangkan amat sangat sabit kuat riwayat-riwayat bimasyru'iyatiha, tentang disyariatkannya mengangkat tangan ketika berdoa. Wa qad akhraja Abu Dawud, Imam Abu Dawud akhraja, arti akhraja dzakarahu fi kitabihi bisanadihi, itu arti akhraja. Jangan lagi mahasiswa menulis akhraja dikeluarkan, bingung orang apa yang dikeluarkan. Akhraja artinya dzakarahu fi kitabihi bisanadihi. Wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi menyebutkan dalam kitabnya dengan sanadnya. Wa hassanahu, dan dia menghukumi hadis itu hadis hasan. Wa ghairuhuma, selain Abu Daud dan Tirmidzi ada juga menyebutkan hadis ini min hadisi Salman, dari riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Rafa'ahu, hadisnya marfu', bukan mauquf. Hadisnya memang sampai ke Nabi. Apa kata Nabi? Inna rabbakum hayyun karimun. Hadis ke-13 tentang angkat tangan. Inna rabbakum hayyun, Tuhan kamu itu maha hidup, karimun, maha dermawan, yastahyi, dia malu, min abdihi, dari hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, kalau ada hamba itu mengangkat tangan, an yaruddahuma sifran, lalu tangan itu balik dalam keadaan kosong. Malu Allah menengok hamba itu mengangkat tangan, ayyaruddahuma sifran.
bikasril muhmalati. Shadnya dibaca shad muhmalah bukan mu'jamah. Dibaca kasrah sifran. Wa sukunil fa. Fa-nya dibaca sukun sifran. Ai artinya khaliyah kosong. Wa sanaduhu jayyidun. Sanadnya jayyid. Qala at-Tabari. Imam Tabari berkata, wa kariha raf'ul yadaini fid du'ai. Raf'al yadaini fid du'ai, yang memakruhkan mengangkat tangan berdoa Ibnu Umar wa Jubair Ibnu Mut'im. Wa ra'a Shuraihu rajulan yarfa'u yadayhi. Shuraih melihat seorang laki-laki mengangkat kedua tangannya berdoa. Faqala, man natanawalu bihima la umma laka. Man natanawalu bihima, siapa yang sedang kita minta, kita ini dengan kedua tangan saya ini. Artinya Ibnu Umar, Jubair Mut'im, Shuraih ini termasuk yang berbeda pendapat. Wasaqat Tabari dzalika, Imam Tabari meriwayatkan ini bagaimana? Bi asanidihi anhum, dengan sanad dia. Wa dzakara Ibnu Tin an Abdullah bin Umar bin Ghanim annahu naqala an Malik. Dia meriwayatkan dari Imam Malik bin Anas anna raf'al yadaini fid du'a laisa min amril fuqaha. Mengangkat tangan ketika berdoa bukanlah perkaranya para fuqaha. Qala wa qala fil mudawwanati. Mudawwanah kitab induk dalam fikih Maliki. Wa yukhtassar raf'u bil istisqa. Angkat tangan itu hanya pada istisqa. Wa yaj'alu butunahuma ilal ard. Butun ilal ard, ke tanah. Ini butun. Kalau berdoa biasa begini, kalau istisqa itu ke tanah. Wa amma mana qalahu at-Tabari an Ibni Umar. Adapun yang diriwayatkan Tabari dari Ibnu Umar, yang katanya dia tak setuju berdoa angkat tangan itu, apa betul Abdullah bin Umar enggak setuju berdoa angkat tangan? Fa inna ma angkara, yang diingkarinya itu adalah raf'ahuma ila hadzwil mankibaini. Mengangkat tangan sampai ke bahu, itu yang dia tak suka. Jangan berdoa itu sampai ngangkat ke bahu. Jangan gini, kata dia. Bukan dia melarang orang angkat tangan. Abdullah bin Umar melarang angkat tangan. Mengangkat tangan yang gimana? Mengangkat tangan yang sampai ke bahu, itu yang dia tak suka. Liyaj'alhuma hadwa sadrihi, kata dia cukuplah sedada saja. Begini aja doa cukup. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbana hab lana minas. Kalau begini Abdullah bin Umar tak suka. Kalau begini itu khusus untuk minta hujan. Kadzalika asnadahu at-Tabari anhu aidan. Begitu juga diriwayatkan Imam At-Tabari dengan sanadnya. Wa 'an Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, anna hadhihi sifatud du'a. Beginilah cara berdoa. Wa akhraja Abu Dawud wal Hakim dalam Mustadrak an wajhin akhar qala al mas'alatu an tarfa'a yadayka hadwa mankibaik. Masalahnya adalah ketika kau angkat kedua tanganmu terlalu tinggi sampai ke bahu. Cukup ini. Wal istighfar an tushira bi isba' wahidah. Kalau beristighfar, astaghfirullahaladzim. Wal ibtihal an tamudda yadayka jami'an. Adapun ketika memohon, maka ulurkanlah semua tangan. Wa akhrajat Tabari min wajhin akhar.
Qala yarfa'u yadayhi hatta yujawizu bihima ra'sahu. Dia mengangkat tangan sampai lewat kepalanya. Wa qad sahha an Ibnu Umar khilafa ma taqaddam. Banyak riwayat dari Ibnu Umar yang bertentangan dengan riwayat Tabari yang mengatakan Ibnu Umar tak suka orang angkat tangan. Tak bisa diterima. Khilafa ma taqaddam. Akhrajahu al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Adabil Mufrad. Min tariqil Qasim ibn Muhammad. Dari jalur Al-Qasim bin Muhammad. Ra'aitu Ibnu Umar. Aku melihat Abdullah bin Umar. Yad'u. Dia berdoa. Indal qasi. Di samping kubur. Yarfa'u yadaihi. Abdullah bin Umar mengangkat tangannya. Hatta yuhadhi bihima mankibaihi. Sampai sejajar dengan bahunya. Batinahuma mimma yalihi. Wa zahiruhuma mimma yali wajhahu. Zahirnya ke arah wajah. Ketika berdoa tolak bala. Kesimpulannya, tidak bisa memahami ucapan Nabi dan ucapan ulama secara tekstual. Abdullah bin Umar tidak suka kita berdoa ngangkat tangan. Ngangkat tangan yang bagaimana? Kembalilah kita kepada sunnah dan pemahaman salaf. Dipahami baik-baik sunnah. Gara-gara sunnah itulah kita ikhtilaf itu. Jadi ya kembalilah kita kepada pemahaman ulama. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi sebetulnya ulama sudah menyusunkan. Kita tinggal memahami, membaca. Kita balik lagi habis energi. Tapi tak apa-apa. Kita balik lagi. Semakin membaca kitab, semakin memahami supaya umat ini tidak bingung. Tentu materi yang berat ini nanti diolah oleh anak-anak muda Perti dalam bahasa yang simpel. Video 1 menit untuk TikTok, dipotong-potong, bahan mentahnya dari ngaji kitab. Karena kalau ini disampaikan ke masyarakat berat. Tapi kalau dipotong, apa betul kata Nabi dalam riwayat Anas bin Malik nggak boleh ngangkat tangan waktu berdoa. Ngangkat tangan yang bagaimana? Yang nggak boleh itu ngangkat tangan yang melampau, karena itu khusus untuk istisqa saja. Apa betul fuqaha dan Ibnu Umar? Riwayat Imam At-Tabari. Riwayat At-Tabari yang mana? Justru riwayat Imam Al-Bukhari jelas-jelas mengatakan Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar ngangkat tangan. Lalu yang dia tidak boleh itu ngangkat tangan yang bagaimana? Jangan lepaskan teks dari konteksnya. Dan tidak bisa mengambil satu hukum dari satu hadis. Musibah yang terjadi, la taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah yang terjadi adalah satu, membaca satu hadis, menarik hukum dari satu hadis. Dua, membaca satu hadis, dipahami bahasa Arab dengan kamus, dengan Google Translator, dipahami sendiri. Tak bisa. Betul, kita mesti memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman ulama. Itulah Perti. Perti itu mengikut para ulama. Itulah agaknya yang dapat saya bacakan. Saya hanya sekedar membacakan, menyampaikan. Banyak kurang lebihnya. Mohon maaf segala kekhilafan kepada Buya dan Umi sekalian. Saya kembalikan ke Ustadz Al-Nab. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Jazakumullah. A'tadzir ala kulli taqsir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.